Jadi materinya adalah tentang interpolasi spasial hari ini. Interpolasi spasial. Nah, yang sudah saya sampaikan hari terakhir pertemuan ya tentang yang di buku Capra and Kanal, yang pengembangan dari yang Lagrange yang di kelas terakhir kita sudah sampaikan. Nah, memang kita punya jatah 1 minggu lagi terkait materi ini. Nah, di sini materi ini tidak ada di buku Capra and Kanal, ada di buku-buku yang lain, terutama nanti aplikasinya kebanyakan di misalnya di tambang, di geologi untuk menentukan mineral itu ya yang bawah permukaan. Jadi mengestimasi nilai-nilai yang mirip interpolasi biasa, mengestimasi nilai-nilai di titik yang kita cari gitu. Biasanya kalau untuk kita kan bikin semacam kontur ya gitu. Saya punya misalkan butuh grid dulu ya, butuh grid seperti ini. Misalkan begini, ada grid, anggap misalkan sama dimensinya. Oke. Ada grid, dari grid ini kita akan bisa membuat kontur spasial. Nah, adapun yang kita mau eh, buat konturnya itu misalkan mau data curah hujan, mau data sebaran mineral, mau tentang muka air tanah di sebuah wilayah begitu. Kita kan mengambilnya di lapangan jarang kemudian di titik grid ini. Gitu. Namun pemodelan numerik biasanya menggunakan grid. Di lapangan realitanya adalah seperti ini, misalkan data data pemboran, entah minyak, misalkan ya. Nah, seperti ini. Dia scatter. Gitu. Nah, ketika kita mau membuat eh, kontur sebaran muka air tanah atau minyak bumi atau mineral, atau kita mau membuat model pergerakan apa tuh air tanah atau curah hujan, kita kan di numerical modeling nanti kita butuh data yang di ini, yang di gridnya ini, di titiknya ini. Jadi skema misalkan finite element atau elemen apa finite element atau finite difference. Barangkali kalian ada yang pemodelan numerik. Nah, yang uh, persamaan modelingnya itulah persamaan titik-titik ini. Gitu. Oke. Nah, kita yang diperlukan adalah nilai-nilai di perpotongan ini, oke? Di titik perpotongan ini. Nah, bagaimana kemudian kita mengestimasi nilai-nilai di setiap titik perpotongan ini, titik grid ini, berdasarkan data lapangan yang ini, yang misalnya data pemboran minyak bumi atau misalkan mineral gitu ya. Kan ini akan sangat acak, tidak standar untuk sebaran ini. Gitu. Yang kita butuhkan adalah nilai-nilai yang kemudian di sini diestimasi berdasarkan titik yang menyebar seperti ini. Begitu. Jadi misalkan kita mau menentukan titik yang di sini nih. Nah, tentu kita bikin semacam uh, radius dari titik ini, begini, sebegini.
untuk mengestimasi berapa nilai, katakanlah apa ya, nilai mineral di sini. Kita bisa melihat berapa konsentrasi mineral tertentu di sini. Atau kita misalnya kasusnya gempa bumi ya, dia akan merambat, dia akan meledak begini, dia akan merambat. Nah, kita bisa mengestimasi berapa magnitudo gempa di titik-titik yang di luar ada stasiun seismograf gitu. Nah, di sini gitu untuk dibuat pemodelan pergerakan tsunami atau pergerakan dari gelombang seismik dari gempa bumi. Demikian ya. Nah, tentu titik yang di sini akan diestimasi berdasarkan data seismograf yang rekamnya di sini. Kita akan mengestimasi ini, bahkan dari sini. Ya. Nah, ini ada lingkaran ini. Jadi yang terlampau jauh ya kita tidak nggak dimasukkan barangkali di sini ya. Tidak tidak sudah beda jauh nih antara magnitud gempa di sini dan di sini, gitu. Karena dia bergerak di sini. Oke. Ini sudah sangat melemah atau ini lebih kuat lagi. Gitu. Nah, jadi tidak semua data dimasukkan ya. Nanti malah jadi menambah beban error gitu. Cukup dalam satu apa ya, radius tertentu dari titik yang kita ingin tentukan. Kita ingin estimasi nilainya berapa. Demikian. Nah, atau uh, kita juga bisa menggunakan uh, triangulasi. Kita bisa membuat misalkan ini dihubungkan antara titik ini ke sini, 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 di sini ya, dibuat triangulasi di Launay bisa gitu dengan banyak cara. Tapi intinya adalah untuk menentukan titik grid berapa nilainya berdasarkan data di lapangan. Nah, baik, tadi saya sudah sebutkan bahwa apa namanya si nilai ini akan tergantung dari nilai-nilai yang di sekitarnya. Nah, berarti faktor jarak masuk. Jadi seperti kita di kuliah KG 2 ya. Jadi tentang faktor bobot. Jadi kita apa ya jumlahkan aja semua nilai-nilai di sini, gitu. Tapi dibobot terhadap jarak ini. Gitu. Semakin semakin besar jaraknya, berarti semakin kecil bobotnya. Semakin dekat jaraknya ke titik yang diestimasi, semakin besar bobotnya. Demikian ya. Nah, kita lihat misalkan saya menggunakan sebentar biar sama. Saya ada rekaman yang tahun 2022 nih, zaman pandemi. Misalkan Z menentukan ini ya, Z rata-rata begitu. Itu adalah biasanya kan dalam konsep rata-rata aljabar biasa, misalnya per n, jumlah dari ZI, I sama dengan 1 sama N. Ini ada katakan ada sebuah titik, ada sejumlah N titik bor begitu, sampai katakanlah sampai N begitu, ya, titiknya gitu, yang tersedia di lapangan. Nah, kita mau membuat pemboran yang baru, entah di sini, entah di sini, entah di sini. Nah, kita kan sama prinsipnya untuk membuat sebuah menentukan titik di grid sini, kita pun bisa dimanfaatkan buat menentukan nilai, mengestimasi nilai katakanlah kandungan minyak bumi atau mineral di titik manapun ya di sini, bebas gitu. Jadi, kalau untuk tujuan numerical modeling biasanya kita perlu mengestimasi nilai di titik grid, di perpotongannya, di simpulnya.
Kalau dalam kasus misalkan di lapangan yang fisis, kita mau ngebor di tempat yang baru. Nah, kita estimasi apakah di tempat tersebut cadangan minyaknya atau batu bara atau apapun bernilai ekonomis atau tidak gitu. Karena pasti eksplorasi, eksploitasi, eksplorasi dan pengambilannya pasti akan sangat mahal secara nilai. Nah, kita lihat ini adalah kasus di mana nilai rata-rata ya dari semua data yang ada gitu. Nah, kalau kita uraikan, kita akan punya begini, per NZ1 tambah per NZ2 tambah per N, totalnya ada ZN titik. Gitu. Nah, ini untuk kasus rata-rata di mana semua dibobot sama. Ini adalah faktor apa pengalinya. Oh iya, saya belum absen ya, nanti di CX-nya saya tiba-tiba tidak bisa masuk ke CX-nya. Ada perubahan paspor dari TB. Baik, ini kasus untuk yang berbobot sama. Gitu. Nah, pada kenyataannya tadi jaraknya berbeda-beda, ya, gitu. Pasti akan tidak sama bobotnya. Baik, secara umum kita tulis begini. Jadi tadi dari yang berbobot sama per N kali ZI I1 sampai N. Ingat Z ini nilai ya, nilai fisisnya gitu. Z itu bukan titik koordinatnya gitu. Kalau titik koordinat berarti ada nilai XY-nya di sini atau northing eastingnya di setiap titik ini. Tapi ini nilai bisa nilai geoid, bisa tinggi muka air tanah, bisa kandungan mineral, bisa apapun juga gitu. Z itu. Baik, kemudian kita lihat secara umum ini yang berbobot sama, berbobot sama. Nah, secara umum Z begini, alpha I ZI. Nah, tentu alpha I adalah bobot dari variabel ZI, dari ZI. Nah, ZI itu biasanya disebut sebagai variabel terregional. Ya, variabel. Regionalize variabel atau variabel terregional. Terregional. Jadi dalam konteks spasial maksudnya itu. Jadi dia punya titik koordinat ya, nilai yang memiliki variasi secara regional. Nah, jadi apa adalah bobot. Nah, kita ingat bahwa kalau yang namanya terkait dengan jarak, bobot yang kalau di KG kan bergantung pada seperjarak ya. Atau kalau dalam kasus linearisasi, WI adalah bergantung dengan variansi. Betul? Jadi kalau variansinya, bobotnya semakin membesar, berarti variansinya semakin mengecil gitu ya. Jika variansinya besar, berarti variansinya besar, berarti bobotnya kecil. Kalau variansinya kecil, simpangan bukunya kecil, berarti bobotnya besar gitu ya. Nah, ini kan sebanding nih bobot ini.
Kalau di kasus KG 2, kita akan sama dengan konstanta kali seper sigma I kuadrat. Oke. Nah, karena bobot ini adalah dia tidak punya satuan, berarti satuan K sebenarnya satuan eh, variansi. Berarti kita akan gunakan K sebagai variansi yang KG a priori. Gitu. Ya, karena dia variansi sama satuannya dimensinya kita coret. Jadi ini tak berdimensi. Eh, ini pun sama, berarti bobotnya OI berarti harus sama dengan K kali 1/DI. Nah, K berarti harus sama satuannya dengan jarak. Kita tulis saja D0/DI. Tuh. Baik, kita lanjutkan ke... Nah, sekarang masukkan ke sini. Ingat, di statistik itu berarti sama dengan sebenarnya alpha itu adalah peluang ya, alpha itu adalah bobot adalah peluang gitu. Biasanya PI kali ZI, bobot adalah peluang, terkait dengan peluang. Jadi kalau peluangnya besar berarti bobotnya besar, peluangnya kecil adalah bobotnya kecil. Jadi bobot dari satu variabel regional tadi terkait dengan menentukan berapa sih nilai di titik grid ini, tentu kan terkait jarak. Jadi ya dia punya nilai tersendiri masing-masing ya. Tapi juga efeknya ke titik grid ini dia juga bergantung kepada jaraknya. Semakin jauh jaraknya berarti semakin kecil efeknya gitu. Semakin dekat berarti semakin besar pengaruhnya terhadap nilai ini, nilai di sini. Baik, karena bobot adalah peluang, di mana anak ini alpha i adalah peluang dari nilai uh, Z di titik I terhadap titik yang kita cari. Berarti ini ingat di histogram itu di statistik tentang frekuensi relatif. Berarti kan setiap apa ya, setiap hasil uh, turus statistik itu ada semakin banyak semakin besar apa frekuensi relatifnya, semakin sedikit semakin kecil frekuensi relatifnya. Jadi ingat kita lihat sama dengan ZI peluangnya berarti D0/DI karena ini terkait dengan variabel yang ini dibagi total peluangnya ini D0/DI itu I1 sampai N, I1 sampai N. Ingat ya tentang frekuensi relatif, jadi frekuensi eh, kejadian dibagi totalnya, ini totalnya nih. Baik, kita lihat D0-nya konstanta keluarkan, gitu. Ini sama dengan ini tulis begini ZI per DI kemudian sigma 1/DI I sama dengan 1 sampai N ini coret ya I sama dengan 1 sampai N totalnya. Nah baik kita lihat nah secara umum secara umum,
Jadi ini boleh dibuat pangkat nih, ya. Kita lihat nanti. Misalkan Z sama dengan gini, sigma ZI per DI alfa ini 1/DI alfa begitu. Ini I1 sampai N. Ya. Nah, alfa itu bisa 1, 2, 3, berapapun gitu. Alfanya itu. Tadi kasus kita yang tadi bobot yang seperjarak dari uh, data pemboran seperti I. Tapi ada juga seper D kuadrat misalkan gitu. Kita ingat di dalam kasus gravitasi kan nilai gravitasi di sebuah titik terkait dengan massa tertentu ya, misalkan ada sebuah titik di permukaan bumi di ketinggian, nah dia kan akan ditarik oleh gravitasi bumi ya. Semakin jauh dari muka bumi atau pusat bumi maka semakin kecil efek gravitasinya. Nah berarti kan seperjarak kuadrat. Jadi kalau masih ingat rumus gravitasi itu kan tarik menarik antar dua objek M1 M2 itu kan seperjarak kuadrat ya gitu. Semakin besar jaraknya maka semakin kecil efek gravitasinya. Nah jadi itu kan nggak bobot sebenarnya itu. Jadi kita boleh pakai misalkan JTI per D kuadrat per jumlahan dari semua variabel regional yang ada, tapi semua dibagi dengan jarak kuadrat. Jadi bukan jarak DI, tapi jarak kuadrat. Atau jarak pangkat 3 bisa ya. Gitu. Saya bisa perlihatkan. Ini ada buku Spatial Modeling, Principle in Earth Science, dan saya kalau perlu saya akan share ya di grup. Nah, di sini ada contoh di halaman. Nah, ini barangkali kelihatan. Oke. Ini ada bobotnya ini adalah distance jarak D ya. Jarak katakanlah 0,2 mungkin meter 0,2 0,1 kilometer 0,2 0,4 0,6 1 kilometer 1,2 1,4 2 kilometer gitu ya. Gitu. Nah, jika kebergantungannya seperti berarti ini alfa satu nih. Alfa satu sini gitu ya. Kemudian semakin jauh jaraknya dia semakin mengecil bobotnya. Oke? Semakin mengecil. Semakin dekat jaraknya semakin besar bobotnya gitu ke atas. Ini alfa satu. Kalau misalkan kuadrat tadi kalau menggunakan prinsip mirip tarik menarik dua massa maka menggunakan jarak kuadrat alfa 2 ini. Oke. Nah, jadi sebetulnya ketika kita membuat pemodelan spasial menentukan sebuah titik di sebuah tempat, contoh yang ini nih, ini tahun 2022. Ini di sini gitu. Nah, kita boleh menebak yang ini. Menebak titik di sini. Mengestimasi ya. Titik di grid tersebut. Maka berapa sih nilai ini yang kita estimasi? Nah, tadi kita menggunakan bobotnya seperjarak ya.
mau seperjarak kuadrat, mau seperjarak pangkat satu, seperjarak, berarti jarak pangkat satu ya, seperjarak pangkat satu, bisa seperjarak kuadrat seperti gravitasi, atau seperjarak pangkat tiga, pangkat empat, bebas. Tapi kalau semakin besar pangkatnya, berarti kan semakin cepat hilang nih efeknya itu. Nah, tergantung dari sifat fisis variabel regional di sini, gitu. Jadi pengetahuan itu tentang katakanlah sifat air, muka air tanah, dan kemudian jenis batuannya, apakah dia akan cenderung cepat cepat surut begitu ya dalam jarak dekat. Nah, kita bisa menggunakan banyak model yang lebih pas ya, apakah jadi karakter ini nih, apakah kita pengen faktor jarak sangat berpengaruh, jadi kalau misalnya sedikit sensitif begitu, eh, sedikit jauh juga udah habis ya efeknya gitu ya. Atau misalkan fluida yang lebih kental, misalkan minyak atau apa, dia masih besar efeknya. Itu tergantung dari fisis dan kemudian juga tingkat error ya. Kita bisa lihat, oh, kita menggunakan aja yang ini alfanya berapa boleh gitu ya. Nah, kita lihat di errornya mana yang paling fit dengan pengukuran hasil ukuran di setiap lubang bor gitu. Paham ya? Jadi sekali lagi eh, kita jangan kemudian semakin banyak data, kemudian kita gunakan semua data di sini untuk mengestimasi titik ini malah error gitu. Jadi semakin jauh itu sebenarnya semakin tidak berefek gitu ya, jadi malah jadi beban. Kita harus efektif. Berapa sih radius yang efektif yang bisa mendeskripsikan nilai variabel regional yang dicari di situ, di titik grid ini atau di titik manapun. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Ini biasanya skala Zeeman-Sui soal seperti ini di di ujian esprok yang spasial itu. Yang tahun 2002 saya bikin ini bukan semi variogram belum ini. Ini adalah tadi bobot ya. Bobot semakin besar bobotnya, semakin dekat dekat titiknya, berarti semakin besar bobotnya. Semakin jauh titiknya dari nilai yang diestimasi, maka semakin menurun. Nah, tingkat penurunannya itu tergantung dari tergantung dari situasi yang di lapangan kita sedang mau ke apa. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke topik geostatistik. Jadi kalau ini eh, konsepnya masih deterministik ya sebenarnya, geometri gitu. Tapi kalau yang namanya geostatistik itu biasanya orang-orang di tambang itu sangat aktif ya menggunakan kriging. Baik, kita lihat, saya akan definisikan sebuah istilah baru namanya variogram. Variogram atau juga kadang-kadang ada yang disebut sebagai semi variogram. Ini SF. Nah, semi variogram ini merupakan ini ukuran kebergantungan regional. Ini yang merumuskannya uh, Materon. Ini Materon tahun 65. Nah, semivariogram disimbolkan begini. Ini gamma, ini D, ini
sebenarnya saat ini adalah gini awalnya ZI min ZI plus D kuadrat. Gitu. Jadi kalau misalkan ada sekian tadi titik bor, titik bor atau titik bor minyak bumi atau mineral misalnya gitu. Nah, ini ada katakanlah Z1, ini Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 ya misalnya. Nah, perhatikan tentu uh, ini semua titik bor ini entah muka air tanah, water table, atau kandungan minyak bumi misalkan hidrokarbon. Nah, tentu yang semakin berdekatan ya, ini akan semakin besar korelasinya. Jadi kalau dia punya tren, misalkan ada di atau di interpolasi spasial juga ada yang namanya TSA, ada tren surface analysis. Itu artinya melihat tren spasial. Jadi kalau kita punya misalkan sebaran data tadi apa entah curah hujan, entah mineral, entah apa di sebuah wilayah tertentu. Nah, itu selain ada nilai-nilai di masing-masing ini, oke, juga ada trennya. Apakah dia cenderung menurun ke bawah, sini ke arah kiri, atau ke arah kiri membesar? Atau membesarnya apakah perubahannya linier, menurunnya linier, sebuah bidang linier, atau naik dia linier, sebelah kiri linier, atau perubahan dari sini ke sini adalah cenderung apa tuh kurva uh, permukaan dua dimensi, permukaan kuadrat dua dimensi, permukaan pangkat tiga dua dimensi, gitu ya, tergantung, gitu. Tergantung pengetahuan kita tentang persoalan yang diamati, gitu. Nah, ada trennya, ada juga fluktuasi lokalnya, gitu. Ada trennya, ada fluktuasi lokalnya. Nah, trend surface analysis itu uh, bukan geostatistik. Tapi kalau yang disebut dengan geostatistik itu semi variogram, menggunakan istilah variabel regional tadi. Baik, kita lihat ini dari sini. Katakanlah antara titik ini nih misalkan Z2, Z3. Ini bisa ZI-nya di sini tambah Z3. Tapi arti I plus D, jika ini adalah I, berarti ini adalah I plus D. Ini jaraknya D nih, gitu. Jadi berapa sih nilai ini? Ini dia punya nilai, bukan berapa, ini punya nilai, dia punya nilai kan ya? Hasil pemboran mungkin, atau hasil pengamatan curah hujan di titik ini gitu. Ini katakanlah cukup panjang, misalkan bisa 2 kilometer, 5 kilometer, bisa 10 kilometer. Kita menentukan pengen bikin lahan pertanian di sini nih gitu. Jadi butuh di sini data ya terkait ini, tren ini. Nah, perhatikan nih ya kan seperti nilai ini ya bisa lebih besar atau bisa lebih kecil di antara ini. Nilai antara Z2 dan Z3, antara ZI dan ZI plus D dalam jarak ini, mana yang lebih besar tidak apa-apa, silakan gitu. Mau Z2, mau Z3. Tentu kalau ini lebih besar dibandingkan ini, eh, maka Z3 min Z2 akan negatif. Nggak masalah karena ada kuadrat.
Jadi kita lihat apa ya, selisihnya aja, selisih antara nilai variabel regional di sini dan di sini. Oke, dibagi dua, seperti rata-ratanya begitu. Dibagi dua. Oke. Nah, kita bisa melihat hubungan ya antar ini pada titik-titik yang katakanlah sejarak. Ini D juga, misalkan ya, mungkin ya ini juga nilainya katakanlah sama ya, ini D juga jaraknya. Ini katakanlah D juga jaraknya. Oke. Tapi jelas bahwa jarak antara Z9 dan Z3 dia lebih dari D. Oke. Antara Z2 dan Z8 dia lebih dari D jaraknya itu. Berarti kan ini adalah, nah nanti kita jumlahkan. Jadi gamma D sama dengan, kalau kita jumlahkan mencari rata-rata pada jarak yang sama, berarti sigma ZI plus minus Z I plus D kuadrat ya. Ini I sampai 1 sampai jarak yang sama ND ya gitu. Ini dibagi 1/2 ya. Dua banyak banyak jarak. Jadi kalau ini ada satu, ini satu yang jaraknya sama, 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 eh, yang berjarak sama. Oke. Nanti untuk jarak yang sama yang lain, ini D1 tadi misalkan D1 ada 1, 2, 3, 4. D2 1, 2 itu ini gamma 2. Jadi gamma 1 sekarang gamma 2. Gitu ya. Nah, kita lihat kalau kita bikin variabel regional yang linear agar memudahkan kita melihat situasinya. Katakanlah begini, datanya, data bornya misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Nah, kalau D1 berarti yang jaraknya sama, berarti ini dengan ini sama, ini sama. Oke, ini D-nya 1. Jarak antar titik ZI dan ZI plus D, D-nya 1 sama. Kan banyak ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang yang jaraknya 2. Bisa ini ke sini, ini ke sini, ini dengan ini dengan atau ini dengan ini dengan ini dengan ini. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semakin besar jaraknya, semakin mengecil dia. Atau yang misalkan jaraknya yang D3, 1, 2, 3, ya 1, 2, 3. Oke. Ini ke sini, sini. Kemudian ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Kemudian ini ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kita lihat semakin besar jaraknya semakin mengecil gitu ya. Nah, nanti yang ini tadi dirata-ratakan. Jadi berapa sih nilai variogram pada sejarak
katakanlah 10 kilometer, pada sejarah 2 kilometer, 3 kilometer. Nah, kita akan lihat pola dari variogram ini. Nah, kemudian catatan eh, istilah variogram itu adalah ini 2 gamma D itu adalah variogram. Variogram. Gitu. Jadi kalau ini dipindahkan sini, jadi ini kan setengahnya ya, setengahnya jadi semi variogram. Jadi gamma D adalah eh, semi variogram. Oh, kelihatan. Kalau ada yang problem langsung aja di ini dipotong. Semi variogram atau half half setengah variogram. Ini adalah berarti variogram ini jika dibagi dua, jadi ini adalah semi variogram. Oke, baik, kita lihat. Hmm, gamma D sama dengan saya tulis ulang 2 kali ND pada jarak yang sama. Ini seperti rata-ratanya. I1 sampai N, ZI, min ZI plus D. Kalau tanpa kuadrat, rata-rata. Tapi kalau dia kuadrat, berarti ada nuansa variansi ya. Kan variansi selisih jumlah dari kuadrat selisih ya. Jumlah dari kuadrat dibagi banyak ininya, banyak pasangannya gitu. Makanya disebut sebagai variogram gitu. Atau semi variogram. Semi variogram. Baik, kalau kita lihat gamma D ini sama dengan ini kita lihat ZI adalah dibagi dengan apa ya, ke standar yang tadi nih, standar yang ada variabel ini gitu. Dikurangi dengan ZI dikurangi ini min ZI plus D dikurangi ya. Nah, kita lihat SF-nya, grafiknya akan begini. Akan begini. Jadi ini D ya. D, jadi kalau semakin 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 mengecil, semakin besar. Nah, ini adalah SF. Kalau ini grafik SF. Oke, kemudian sebarannya akan gini. Akan ada asimptotnya, dia akan naik, kemudian dia akan semakin jauh jaraknya akan semakin apa semakin flat gitu ya. Ini ada batasnya. Ini akan di bawah variansi regional. Variansi regional. Oke.
nilainya. Nah, di sini semakin semakin besar jaraknya, maka nilai SF-nya semakin besar variansinya. Betul nggak? Gitu. Jadi SF-nya ukuran ketidakmiripan, ya, ukuran dari ketidakmiripan, dissimilarity. Jadi ukuran uh, dissimilarity, ukuran ketidakmiripan. Semakin jaraknya dekat, dia semakin mirip. Ya. Semakin jaraknya besar, maka nilai ketidakmiripannya semakin semakin besar. Tuh. Semakin kecil ketidakmiripannya, berarti semakin mirip nilainya itu. Titik-titik yang berdekatan, berarti dia semakin semakin mirip nilainya ini. Tapi terhadap titik yang jauh, dia semakin tidak mirip gitu ya, naturalnya. Gitu. Makanya ukuran dissimilarity, ukuran ketidakmiripan. Nah, diplotkan nih, diplotkan si ukuran ini. Maka yang paling dekat jaraknya pasti akan paling kecil ketidakmiripannya. Paling mirip nih, yang paling dekat itu. Yang berdekatan dia paling mirip, paling similar. Semakin jauh dia semakin tidak similar antara titik ini dan titik ini. Kan ada titik ZI dan titik ZID. D yang semakin besar, maka akan semakin apa ya? Perhatikan ini selisih kuadrat bagi ini kan akan semakin besar nilainya, akan semakin naik nilainya, semakin besar ketidakmiripannya. Baik, jadi terkait dengan D, ini D berarti ada sigma D-nya satu, ya, ini satu, ini satu, ini dua, tiga, empat, lima, ini sigma satu berapa, gamma dua berapa, bukan sigma, gamma tiga berapa, dan seterusnya ya, sampai katakanlah gamma ke tadi berapa, 9 misalkan. 9 tuh jaraknya ya, jarak dari titik, antar titik. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, kita di SPROC biasanya kan setelah ada pola begini, kita, dan ini pola yang mengandung error, itu jangan dipotong ya. Ingat, kita ambil trennya aja. Nah, ini trennya nih. Gitu. Kita harus tujuan dari estimasi, aproksimasi, ini aproksimasi. Jadi itu regresi eksponen gitu, terhadap sebaran titik ini. Kita bisa modelkan nih berapa lengkung ini kan gitu. Dengan least square bisa dihitung. Baik, saya akan tunjukkan eh, gambar yang 2 tahun lalu. Nah, ini saya share nih PDF-nya gitu. Jadi ini tadi apa, variansi populasi. Gitu. Ini adalah sebaran semivariogramnya ya. Kemudian adalah kira-kira estimasi dari kurva yang menjadi tren dari sebaran nilai semivariogram tersebut. Gitu. Nah, ada istilah-istilah yang teknis uh, dalam geostatistik terkait variabel terregional. Perhatikan ini tren ini. Dia naik, berarti semakin tidak mirip, kemudian dia akan konstan. Ingat, ini akan uh, semakin besar jaraknya, semakin mengecil datanya, betul nggak? Karena
semakin dekat jaraknya, semakin paling banyak ditanya itu. Ya, semakin besar akan semakin semakin ini ya, semakin besar D-nya, ini D yang satu 2 3 ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini akan semakin kecil. Kalau misalnya tambah antara ini titik ini dan ini sejarak ini ya cuma satu ya. Itu nggak? Ini ke sini hanya satu ini jaraknya. Hanya satu data saja gitu. Tidak ada yang lain. Ini yang paling jauh. Baik. Nah, ada istilah-istilah teknis. Jadi ketika tren ini kemudian eh, menyatu dengan asimtot, oke, ini dari sini ke sini disebut sebagai range, sampai dia si trennya itu menjadi konstan si rataan itu jadi konstan dan jarak atau besar dari nilai variansi populasi ini yang oranye ini itu dari sini ke sini adalah disebut sebagai seal gitu. Dari seal ini range, oke, ini seal. Nah, kemudian titik awal dari grafik ini disebut sebagai efek nugget, bukan makanan ya, ini efek nugget gitu. Jadi adapun apa ya besar nilai semi variogram dari sini ke sini sampai menemukan yang konstan itu disebut sebagai scale. Ini scale-nya, ini scale jarak dari rentang dari efek nugget yang paling minimum sampai dia menjadi konstan ya. Ini scale. Adapun yang seal dari dasar dari nol sampai ke nilai konstan tertentu gitu. Itu ada range, ada scale, ada seal. Nah, seal ini adalah seal dari nol sampai di sini menyatakan variansi regional. Gitu. Kalau range ini adalah radius pengaruh, gitu. Radius pengaruh. Ya, semakin besar D-nya, ya di sini nih. Ini eh, walaupun ada nilainya, tapi dianggap trennya sudah rata ya. Gitu. Ini sudah nggak ada efeknya di sini. Disebut sebagai radius pengaruh, range ini. Dari yang di sini ke sini, radius pengaruh. Jarak antar dua titik. Besar jaraknya, maka semakin kecil pengaruhnya. Atau semakin kecil, semakin besar ininya apa variansinya atau ketidakmiripannya. Nugget adalah zero distance jump gitu. Jadi apa dari ada satu lompatan ya bisa aja kalau di jarak terdekat itu sangat besar bisa dari sini mulainya jamnya lompatnya dari sini. Bisa dari sini mulainya. Gitu. Dari sini bisa lebih bawah lagi tergantung situasi di lapangan yang dicari. Oke. Jadi secara umum kita melihat ada variansi populasi, ini konstanta, regional. Eh, Kalau di KG2 terkait variansi a priori. Ini ada begini, naik, dia akan trennya semua akan menurun. Nah, tapi kan mirip tadi, mirip di yang uh, 1/DI apa nih? Kita mau menggunakan seperjarak buatnya atau seperjarak kuadrat, seperjarak pangkat 3, terserah. Tergantung dari situasi di lapangan seperti apa. Kita bisa uji coba mana yang paling cocok itu terapkan gitu. Nah, terlihat ya. Yang ini ada kenapa ini diberi nama khusus nih rank ini adalah scale-nya. Berarti ini ada hal yang diperhatikan di sini nih. Entah kelengkungannya seperti apa ya, apa lebih mendatar, lebih tajam gitu ya. Bisa aja bisa begini, patah sini bisa gitu. Bisa lurus begini, bisa tiba-tiba sini bergelombang di sini. Jika ada pola berulang di bawahnya itu gitu.
Nah, maka ada model-model yang populer terkait dengan semi variogram ya terkait dengan ini. Maka diajukanlah beberapa model yang digunakan. Misalkan ini model-model semi variogram. Ini model linear. Gitu. Berarti eh, si tren ini dia tidak melengkung nih, tidak eksponensial. Tapi dia cenderung tajam saat sini, kemudian dia belok ya gitu, mirip ini. Dia cenderung dia lurus sebarannya gitu. Trennya cenderung linear, alih-alih dia melengkung, nah langsung eh, bertemu dengan eh, eh, kondisi yang konstan. Gitu. Maka kita lihat, kita modelkan yang ini dalam rank ini kita modelkan. Gitu. Kita ini kan gamma D nih, kan D-nya ke sini. Nah ini tren ini kita modelkan beta D atau pakai alpha di sini, ya, jadi konstanta tambah beta D. Gitu. Jadi bisa nih bisa lebih besar gradiennya, bisa lebih landai, bisa pertengahan gitu ya. Untuk memodelkan tadi apa namanya di ini nih di radius pengaruh, radius pengaruh. Oke. B model yang B model eksponensial yang ini. Jadi yang ini karena dia melengkung sebarannya, ya kita fit dengan model eksponensial. Ini gamma D sama dengan alpha kali ini. Alpha kali satu min eksponen min beta D. Berarti kita harus mengestimasi alpha berapa, beta berapa. Gitu. Kita bisa membuat model regresi linear dari relasi yang non-linear dengan pelinearan. Gitu. Ini kan sudah linear. Gitu. Atau model Gaussian. Sama-sama tidak semua model ABL itu adalah model Gaussian. Gitu. Tapi ada model yang dengan parameter kelengkungannya, titik baliknya yang jadi Gaussian. Ini Gaussian apa kali satu min eksponen beta ini D-nya pangkat satu ini D-nya kuadrat. Iya, Gaussian. Atau model kuadratik. Ini kuadrat. Gamma D ini jika D kurang lebih kecil dari satu atau lebih kecil dari satu. Jadi ini model kuadrat. Gantung ya. Baik, sekarang kita melihat sebuah sebaran data begini spasial ya. Z1, Z2 ini maaf sudah saya coret-coret. Anggaplah nggak ada nih yang warna orange dan ya hijaunya ya. Gitu. Z1, Z2, Z3, Z4 gitu ya. Nah, kita ingin menentukan titik ini. Ini bukan titik bor misalkan kan gitu. Berapa sih nilai di sini? Kita mau mencari uh, lubang minyak yang baru di sini gitu. Kita estimasi dari tren yang di sini. Seperti apa trennya? Gitu. Itu yang estimasi. Nah, jadi tadi di semiperiogram kita bisa melihat relasi uh, kovariansi atau korelasi antara titik-titik yang berdekatan sampai yang paling jauh gitu. Nah, sekarang kita ingin mencari berapa sih nilai di sini, nilai di ZE ini, Z estimasi E itu. Nah, untuk menentukan Z ini berdasarkan sebaran data terregional, tadi data terregional, nilai-nilai uh, variabel secara spasial, maka kita butuh relasi antar titik ini. Nah, relasi antar titik ini sama ini dengan ini, ya antar dua titik ini, relasi antar dua titik, maka relasi antar dua titik itu dinyatakan dengan korelasi. Seberapa besar korelasi antara ini sama ini? Antara ini dengan ini, antara ini dengan ini. Tentu semakin jauh semakin kecil ya korelasinya.
Semakin berdekatan, logisnya semakin besar nilai korelasinya. Oke. Nah, kalau konsep korelasi pasti terkait dengan kovariansi. Jadi kalau korelasi, jadi ini sebaran di lapangan, tick bore begitu misalkan ya. Ini adalah berarti regionalnya, ini regionalnya, ini regionalnya, ini regional. Ini adalah satu variabel variabel terregional. Jadi nilai-nilainya akan terkait dengan regional ini, region ini. Kita bukan menentukan di sini, kita menentukan yang di sini. Nah, di sini. Nah, tadi untuk menentukan ZE, nilai variabel regional yang estimasi di sini, gitu, berdasarkan nilai-nilai yang tersebar di sekitarnya, gitu. Ini dalam sebuah tertutup ya, jadi bukan di sini ZE-nya, tapi di sini. Ini interpolasi, ini ekstrapolasi. Nah, tadi berarti mesti dilihat dulu berapa korelasi antar ini. Ya, tadi ya, korelasi antar titik ini. Nah, ingat kalau eh, korelasi, korelasi itu akan berkaitan dengan kovariansi. Kovariansi. Itu kalau eh, variansi, ini ada kovariansi misalkan kalau korelasi antara X dan Y berarti kovariansi XY dibagi simpangan baku X kali simpangan baku Y gitu ya. Ini kovariansinya antar X dan Y. Kovariansi ini adalah korelasi antara X dan Y. Ini kovariansi antara X dan Y. Nah, sekarang kalau udah kovariansi, maka ingat matrik variansi kovariansi. Gitu. Nah, jadi kita akan mendefinisikan matrik kovariansi dulu. Jadi kalau misalkan di sini titik satu, dia punya variansi kan ya? Varian dia nilai muka air tanah di sini, oke? Okay? Di sebuah titik, misalnya di wilayah Bandung lah ya, di sebuah titik di dekat Dago misalkan gitu. Berapa muka air tanahnya gitu ya, bisa diukur gitu. Tentu pengukuran akan ada variansinya, uh, ada variansi nilai rata-ratanya, ada simpangan bakunya, ada variansinya. Di semua titik ada variansinya, ada rataannya, ada variansinya. Itu setiap titik. Karena semua pengukuran dan ada perubahan di situ. Karena variabel acak. Nah, ingat matrik varian kovariansi C gitu. Di sini kita gunakan C bukan sigma. C adalah begini. Matrik varian kovariansi ini yang dalam elemen diagonalnya adalah variansi. Ini kovariansi Zn berarti variansi Zn ya. Yang off diagonalnya berarti dia kovariansi antar titik yang berbeda. Yang dalam diagonal adalah kovariansi antar titik yang sama. Jadi kovariansi Zn, Zn berarti variansi Zn. Oke. Nah, kalau variansi di ini berarti Z, I. Jadi setiap ini pasti beda-beda variansi per titik bornya tidak sama. Ya. Nah, baik. Kalau kemudian matrik kovariansi ini distandarisasi, dia akan menjadi matrik korelasi. Berarti ada variansi ya. Kita standarisasi, maka menjadi satu. Tuh, jadi satu. Dan yang lain berubah, yang kovariansi, yang off diagonal menjadi elemen-elemen korelasi.
Kita lihat matrik variansi berubah jadi matrik korelasi. Oke. Nah, eh, ada row, ada matrik 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 korelasi, ada matrik kovariansi. Juga kita bisa membuat matrik jarak D dari distance gitu, jarak di titik yang sama jaraknya nol, betul? Tapi di titik yang berbeda antara titik Z1 Z2 tentu ada jarak. Itu matrik ko apa ini matrik matrik distance. Nah, yang dicari adalah tadi ZE di sini. Berapa sih nilai Z di sini? Oke, berdasarkan semua titik yang terregional di sini. Oke. Nah, tadi terkadang Z tidak perlu menjumlahkan semuanya karena semakin jauh malah semakin nggak berefek ya. Jadi dilibatkan. Tadi juga ada istilah apa? Ada rank dan ada seal dan scale ya. Ada seal dan scale. Jadi yang di sini tentu yang jaraknya jauh nih, yang sudah konstan. Nah, ini nggak perlu dilibatkan yang ini nih, jarak ini. Ambil semua yang di sini, ya, oke. Jadi ada radiusnya, makanya disebut sebagai radius pengaruh. Nah, ini pun ada radius pengaruh. Oke. Mana yang kita ambil untuk mengestimasi nilai ZE. Oke, yang ini mungkin tidak dimasukkan nih, gitu, karena terlalu jauh. Pengaruhnya juga minor saja. Nah, berarti sekarang karena kita mau menentukan nilai ZE berdasarkan sebaran yang ini, berarti ada bobotnya masing-masing ya. Karena terkait jarak, berarti ada bobot. Gitu. Berapa ZE berarti penjumlahan dari semua nilai variabel regional yang tersebar yang diberi bobot. Nah, bobot ini terkait jarak. Oke? Yang diberi bobot. Nah, jadi kita sebenarnya kalau nilai ZI, Z1, Z2, Z3, Z4, sama Zn ya, kita udah punya. Tuh, yang nggak punya adalah bobotnya. Berapa bobotnya itu? Jadi yang dicari lambda nih. Untuk menentukan Z, ya kita perlu lambda ini. Oke? Nah, mari kita lihat dari ZE adalah penjumlahan semua variabel terregional, semua lubang bawah sampai Zn, tapi bobotnya masing-masing. Oke? Tentu diambillah dalam radius pengaruh tadi ya. Yang dua radius pengaruh jangan diambil. Hanya menambah beban komutasi dan error. Nah, berarti dari sini kita variansikan antara ini dengan ZE dengan Z1, ZE dengan Z2, ZE dengan Zn. Maka hitunglah kovariansi antara ZE dengan masing-masing ini. Ini kovariansi. Oke. Jadi kovariansi ZE dengan semua ini. Jadi kovariansi ZE-nya ini dengan jadi kovariansi antara ZE, oke, dengan alpha 1 Z1 plus lambda 2 Z2 sampai lambda N Zn begitu. Nah, kita punya ini untuk I-nya sampai N, ada N buah titik, berarti kita berikan ke bawah. Z1, Z2, Z3, sampai Zn. Nah, terbentuk sebuah matrik. Oke, yang ini yang sebelah kiri berarti kovariansi ZE dan Z1, ZE dan Z2, dan seterusnya. Ini adalah matrik varian kovariansi yang kita kenal di KG juga. Ini lambda ya, matrik bobot. Jadi yang di sini bobotnya kan? Jadi vektor B berarti sebenarnya matrik kovariansi kali lambda. Gitu. Ini AX kemudian B kan gitu ya. Ini A-nya di C dan X-nya di lambda. Nah, ini akan N kali N, perhatikan. Nah, ini tinggal cari berapa determinannya. Jika determinannya 0, tidak 0,
non singular, tak singular berarti dia punya inverse. Jadi kalau dia punya inverse, tinggal kalikan dengan B di sini, hitung dulu kovariannya berapa, baru akan diketahui rambutannya. Oke, Oke, udah mau habis waktunya. Nah, ini kadang bisa diubah ke korelasi. Eh, saya diubah ke row. Jadi begini, ini adalah korelasi antara variabel regional yang dicari dengan Z1 dan Z2 dan oke, ini masih ada berapa ya? 4 lembar lagi, nggak akan cukup waktunya. Nah, biasanya bagian ini kan ke simple kriging ya, itu satu semester sendiri kuliah ini. Ya mungkin yang untuk bagian interpolasi spasial tadi yang dalam porsi exprop ya itu yang tadi masalah yang awal saya terangkan tentang uh, inverse dari jarak ya gitu. Baik, saya punya rekaman yang pas zaman pandemi tahun 2022. Itu mau saya share ke grup, masih terlalu besar ini apa ukuran filenya. Saya akan coba susulkan dengan PDF-nya gitu. Jadi yang tentang rigging itu lebih ke wawasan ya. Saya pikir kita orang-orang spasial geomatika akan sangat penting ya. Entah mau kerja di tambang di mana kan pasti akan mengandalkan rigging ini. Ini bagian pengantar awalnya aja. Baik, ada pertanyaan?